Soto terenak di desa ini tak pernah dibumbui garam atau kaldu, tapi setiap mangkuknya selalu penuh dengan ludah pocong dan nyawamu yang jadi bayarannya. Apakah Adnan bisa selamat dari makanan itu? Hening malam di desa Gading membawa udara dingin yang menyelinap melalui celah-celah jendela kos Adnan. Pemuda itu baru saja pindah dari kota besar ke desa ini untuk menjalani kehidupan baru. Suara jangkrik bersahutan dari kejauhan melengkapi suasana desa yang sepi namun menenangkan. Namun, bagi Adnan, suasana tenang ini terasa asing. Setelah 5 tahun menjalani kehidupan yang serba cepat di kota, kediaman baru ini bagai dunia yang berbeda. Kos Adnan sederhana, hanya terdiri dari sebuah kamar berukuran 3x4 meter dengan kasur tipis di lantai, lemari tua, dan meja kecil yang sering ia gunakan untuk bekerja. Lokasi kos itu strategis, dekat dengan kantornya, dan hanya beberapa langkah dari pusat desa. Tetapi, satu hal yang paling menarik perhatian Adnan adalah warung soto Bu Murti yang berada tak jauh dari tempat tinggalnya. Aroma soto yang menggoda seringkali tercium ketika ia melintas sepulang kerja. Hari itu, seperti biasa, Adnan baru saja selesai bekerja. Kantornya hanyalah sebuah tempat administrasi kecil, tidak ada yang istimewa. Ia merasa lapar dan pikirannya langsung tertuju pada warung soto yang terlihat ramai setiap malam. Warung itu sederhana. Penerangan remang-remang dari lampu bohlam kuning menciptakan bayangan panjang pada meja-meja kayu yang berjajar rapi. Suara dentingan sendok dan mangkuk berpadu dengan obrolan ringan para pelanggan. Di belakang meja kasir, berdiri seorang wanita, paruh baya dengan wajah ramah. Bu Murti, pemilik warung itu, selalu menyambut tamu dengan senyumnya yang khas. "Selamat malam, Mas. Silakan duduk," ujar Bu Murti dengan nada hangat. Adnan memilih kursi di sudut dekat jendela. Pandangannya menyapu ruangan. Warung itu memiliki suasana nyaman yang sulit dijelaskan. Tidak mewah, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terasa seperti rumah. Bau harum kuah kaldu dan bumbu rempah menguar di udara, membuat perut Adnan semakin keroncongan. "Mas pesan apa?" tanya Bu Murti, menghampiri dengan buku kecil di tangannya. "1 soto ayam, Bu. Pakai lontong ya," jawab Adnan singkat. Bu Murti mengangguk dan tersenyum. "Baik, tunggu sebentar." Saat mangkuk soto itu tiba, Adnan langsung terkesiap. Kuahnya yang bening dengan taburan bawang goreng, daun seledri, dan irisan. Daging ayam terlihat sangat menggugah selera, aroma jeruk nipis, dan sambal yang menggantung di meja membuat Adnan tidak sabar untuk mencicipinya. Ia menyendok kuahnya terlebih dahulu, menyeruput perlahan. Rasanya luar biasa, gurih, ringan, tetapi meninggalkan kehangatan di lidah. "Lezat sekali," gumam Adnan tanpa sadar. Ia makan dengan lahap, menghabiskan setiap tetes kuah hingga mangkuknya bersih. Bu Murti yang sedang merapikan meja pelanggan lain tersenyum melihatnya. "Suka, Mas? Kalau cocok, sering-sering mampir ke sini," katanya. Adnan mengangguk sambil tersenyum. "Pasti, Bu. Ini soto terenak yang pernah saya coba. Namun, ada sesuatu dalam cara Bu Murti menatapnya yang terasa aneh. Tatapan matanya terlalu tajam, seperti mencoba menembus sesuatu di balik wajah Adnan. Tetapi Adnan segera mengabaikannya. Mungkin hanya perasaannya saja. Seminggu berlalu dan Adnan mulai rutin makan di warung itu setiap malam. Ia merasa ada sesuatu yang membuatnya terus kembali, bahkan ketika tubuhnya terasa lelah. Soto Bu Murti seperti candu yang tidak bisa ia lawan. Setiap malam, ia duduk di kursi yang sama, menikmati semangkuk soto yang sama, dan mengobrol ringan dengan Bu Murti. "Mas Adnan, baru pindah ya?" tanya Bu Murti suatu malam. "Iya, Bu. Baru beberapa minggu, kerja di kantor kecamatan," jawab Adnan. "Anak rantau memang harus kuat, tapi tenang saja, makan di sini pasti bikin semangat," ujarnya sambil terkekeh. Ada sesuatu tentang cara Bu Murti berbicara yang terasa menenangkan. Ia pandai membuat orang merasa nyaman. Tetapi, entah mengapa, setiap kali Adnan selesai makan dan kembali ke kos, ia merasa tubuhnya sedikit lebih berat dari biasanya. Kadang-kadang, kepalanya terasa berdenyut, tetapi ia mengabaikannya. Mungkin efek kelelahan dari pekerjaan, pikirnya. Malam itu, warung lebih sepi dari biasanya. Adnan duduk di meja, memperhatikan Bu Murti yang sedang sibuk di dapur.
Ia melihat bayangan seseorang dari balik tirai yang menutupi dapur. Seorang pria tua dengan wajah yang tidak terlihat jelas tampak berdiri diam di sana. Tetapi ketika Adnan mencoba memastikan, bayangan itu sudah hilang. "Bu, tadi ada tamu lain ya di belakang?" tanya Adnan, mencoba berbasa-basi. Bu Murti hanya tersenyum, tipis. "Ah, tidak mas, hanya saya sendiri di sini." Jawaban itu membuat Adnan sedikit gelisah, tetapi ia tidak ingin berpikir terlalu jauh. Ia menyelesaikan makanannya dengan cepat dan pamit pulang. Di kos, malam itu Adnan sulit tidur. Ia merasa tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang berat menindih dadanya. Dalam tidurnya yang gelisah, ia bermimpi buruk. Ia melihat dirinya duduk di warung Bu Murti, tetapi suasananya berbeda. Warung itu gelap dan ada bau anyir yang menusuk hidung. Ketika ia melihat ke mangkuk sotonya, ada cairan hitam pekat yang mengambang di atas kuah. Sesosok pocong muncul dari dapur, melangkah pelan ke arahnya. Wajah pocong itu menyeramkan, dengan mata putih melotot dan mulut yang terus mengeluarkan ludah hitam. Sosok itu mendekat dan dengan suara bergetar berkata, "Nikmati soto ini dan bayar dengan hidupmu." Adnan terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi wajah dan punggungnya. Ia menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Tetapi, jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam-malam di Desa Gading mulai terasa berbeda bagi Adnan. Hembusan angin dingin yang dulu menenangkannya kini membawa rasa gelisah yang tak ia pahami. Setiap kali ia menutup mata, bayangan aneh muncul, menggantikan mimpi-mimpi biasa dengan teror yang perlahan mencengkram akal sehatnya. Adnan terbangun dengan napas memburu. Jam dinding di kamarnya menunjukkan pukul 2 pagi. Tetapi kegelapan terasa lebih pekat dari biasanya. Mimpi buruk yang sama menghantui malamnya. Sosok pocong yang meludahi mangkuk soto dengan cairan hitam pekat yang menggenang seperti racun. Ia bangkit dari kasur, mengambil segelas air, tetapi tangannya gemetar begitu hebat hingga beberapa tetes tumpah ke lantai. Bayangan dari mimpinya masih melekat di pikirannya. Dan ia memejamkan mata sambil berusaha menenangkan diri. "Ini hanya mimpi," bisiknya pelan, tetapi hatinya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Hari itu tubuh Adnan terasa lebih berat dari biasanya. Pekerjaan di kantor yang seharusnya ringan menjadi beban yang sulit ia tanggung. Bahkan berdiri terlalu lama membuatnya merasa pusing. "Mas Adnan, kamu sakit?" tanya Rina, rekan kerjanya. Sambil memperhatikan wajah pucat Adnan, Adnan hanya ia menggeleng. "Dak apa-apa, mungkin hanya kurang tidur." Namun ia tahu itu lebih dari sekadar kurang tidur. Ada sesuatu yang merayap dalam tubuhnya, perlahan menguras energinya. Dan ia mulai curiga, apakah kebiasaan makan di warung Bu Murti ada hubungannya dengan ini? Tapi bagaimana mungkin soto yang begitu lezat bisa membuatnya seperti ini? Adnan memutuskan untuk tidak makan di warung Bu Murti. Ia memutuskan membeli soto itu untuk dibawa pulang, mencoba melihat apakah makan di luar warung akan membuat perbedaan. Saat Bu Murti menyodorkan mangkuk yang sudah dibungkus rapi, tatapan matanya terasa lebih tajam dari sebelumnya. "Kenapa tidak makan di sini, Mas? Lebih nikmat makan di tempat," ujarnya dengan senyum yang aneh. Adnan hanya tersenyum kecil, tidak ingin menimbulkan kecurigaan. "Tidak apa-apa, Bu. Mau makan sambil kerja di kos saja." Ia pulang dengan langkah cepat, merasa ada yang mengawasinya dari balik tirai dapur warung itu. Sampai di kos, Adnan langsung membuka bungkusan soto dan menyantapnya. Rasanya tetap lezat, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Kuahnya tidak sehangat biasanya, dan baunya terasa sedikit anyir. Namun, ia tetap memakannya karena lapar sudah melilit perutnya. Keesokan harinya, Adnan menemukan sesuatu yang aneh. Sisa soto yang ia simpan di meja semalam sudah berubah warna. Kuahnya menjadi keruh dengan aroma busuk yang menusuk hidung. "Baru semalam, kenapa bisa basi secepat ini?" gumamnya heran. Ia memutuskan membuang makanan itu, tetapi rasa was-was mulai menggerogoti pikirannya. Apakah semua ini kebetulan atau ada sesuatu yang salah? Hari-hari berikutnya, mimpi buruk itu semakin intens. Adnan sering terbangun dengan tubuh berkeringat, dan terkadang ia merasa seperti ada sosok yang berdiri di sudut kamarnya.
mengawasinya dalam diam. Tetapi setiap kali ia menyalakan lampu, tidak ada apa-apa di sana. Hingga suatu malam, mimpi itu menjadi lebih jelas. Dalam mimpi tersebut, Adnan melihat dirinya duduk di warung Bu Murti. Mangkuk soto ada di depannya, tetapi ketika ia hendak makan, sosok pocong muncul dari dapur. Wajahnya penuh dengan cairan hitam yang menetes ke lantai, dan mulutnya mengeluarkan suara yang serak, "Rasakan, bayar dengan hidupmu." Suara itu terdengar seperti bisikan angin yang menyayat telinga. Adnan terbangun dengan teriakan, membuat tetangga kamarnya, Pak Herman, mengetuk pintu dengan cemas. "Adnan, kamu tidak apa-apa?" tanya Pak Herman dari luar pintu. Adnan membuka pintu dengan wajah panik. "Maaf Pak, mungkin saya bermimpi buruk." Pak Herman menatapnya dengan raut serius. "Mimpi buruk apa? Akhir-akhir ini saya sering dengar kamu berteriak di malam hari." Adnan ragu untuk bercerita, tetapi sesuatu dalam tatapan Pak Herman membuatnya ingin berbicara. Setelah mereka duduk bersama di teras, Adnan mulai menceritakan mimpi-mimpi buruknya, juga keganjilan yang ia rasakan setelah makan di warung Bu Murti. Pak Herman terlihat tegang, wajahnya mengeras, dan ia menghela napas panjang sebelum berkata, "Adnan, kamu harus berhenti makan di sana." "Kenapa Pak? Apa Bapak tahu sesuatu?" tanya Adnan, penasaran. Pak Herman mengangguk pelan. "Dulu saya juga sering makan di warung itu. Sotonya memang luar biasa, tetapi lama-kelamaan saya merasakan hal yang sama sepertimu. Tubuh saya lemas, mimpi buruk terus-menerus menghantui. Hingga akhirnya saya berhenti makan di sana." Setelah Pak Herman terdiam, seolah mencoba mengendalikan emosinya. "Setelah saya melihat sesuatu yang tidak seharusnya saya lihat." "Apa yang Bapak lihat?" desak Adnan. "Suatu malam, saya memutuskan mengintip dapur Bu Murti. Saya melihat dia berdiri di depan baskom besar berisi kuah soto, dan ada sosok lain di sana. Sosok itu seperti pocong. Saya melihat pocong itu meludah ke dalam kuah, dan Bu Murti mengaduknya, seolah itu hal yang biasa." Ujar Pak Herman dengan nada bergetar. Adnan terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Cerita itu terlalu aneh untuk dipercaya, tetapi mimpi buruknya sendiri terasa seperti potongan puzzle yang mulai terhubung. Setelah itu, saya meminta bantuan Ustadz Karim. Beliau meruqyah saya, dan alhamdulillah saya bisa pulih. Tapi saya tidak pernah berani dekat-dekat warung itu lagi, lanjut Pak Herman. Adnan merasa tubuhnya merinding. Ia tidak pernah membayangkan sesuatu seperti itu bisa terjadi di desa yang tampaknya begitu tenang ini. "Adnan, dengarkan saya. Jangan makan di sana lagi. Kalau kamu merasa ada yang tidak beres, segera temui Ustadz Karim. Jangan tunggu sampai terlambat," kata Pak Herman dengan nada serius. Adnan hanya mengangguk, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ia belum siap untuk melepaskan soto itu. Ada sesuatu yang membuatnya terus kembali, meskipun ia tahu itu berbahaya. Malam itu, ia tidur dengan perasaan tidak tenang, sementara bayangan pocong dari mimpi-mimpinya terus menghantui pikirannya. Adnan berusaha menahan keinginannya. Setelah percakapan dengan Pak Herman, ia merasa ada keputusan yang harus ia ambil untuk kebaikannya sendiri. Tidak lagi makan di warung Bu Murti menjadi satu-satunya jalan keluar. Namun, keputusan itu ternyata lebih sulit dari yang ia bayangkan. Pagi itu, matahari menyelinap di balik tirai kamar Adnan. Udara pagi desa Gading terasa segar, tetapi tubuhnya masih terasa lemas. Ia menghabiskan malam sebelumnya dengan gelisah, dihantui mimpi buruk yang sama, pocong, ludah hitam, dan suara berbisik yang menyuruhnya untuk kembali ke warung. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Perutnya kosong, tetapi rasa laparnya bercampur dengan rasa takut. Soto Bu Murti seperti menjadi magnet dalam pikirannya. Namun, ia terus mencoba menenangkan diri, mengingat pesan Pak Herman untuk berhenti makan di sana. "Ini cuma sugesti," gumamnya, mencoba meyakinkan diri. "Aku bisa berhenti." Adnan menghindari jalan yang biasa ia lewati untuk menghindari warung Bu Murti. Ia memilih makan di warung kecil lain yang menjual nasi pecel. Namun, makanan yang ia santap terasa hambar. Tidak ada kenikmatan yang bisa menandingi soto dari warung itu. Ketika malam tiba, tantangan yang lebih besar muncul. Adnan harus melewati warung Bu Murti dalam perjalanan pulang. Ia berjalan cepat, mencoba tidak menoleh ke arah warung. Namun,
Suara-suara di dalamnya menarik perhatiannya. Suara tawa pelanggan, dentingan mangkuk, dan aroma soto yang menguar membuat langkahnya melambat. "Mas Adnan," suara Bu Murti memanggil dari balik pintu. Adnan terhenti. Ia tidak berbalik, tetapi tubuhnya seperti membeku di tempat. "Kenapa jarang mampir, Mas?" "Sotonya tetap nunggu di sini," lanjut Bu Murti, dengan nada ramah yang kini terdengar ganjil di telinga Adnan. Adnan mempercepat langkahnya tanpa menjawab. Namun, sesampainya di kos, perasaan itu kembali muncul. Sebuah dorongan aneh yang membuatnya ingin kembali ke warung. Hari-hari berikutnya semakin berat. Setiap kali melewati warung itu, dorongan untuk masuk semakin kuat. Seolah-olah ada kekuatan yang menariknya. Hingga suatu malam, Adnan tidak bisa lagi melawan keinginan itu. "Aku hanya makan satu kali. Setelah ini, selesai," bisiknya, mencoba menenangkan dirinya sendiri saat melangkah masuk ke warung. Bu Murti menyambutnya dengan senyum lebar. "Nah, Mas Adnan balik lagi. Saya sudah kangen." Adnan duduk di tempat biasanya. Seperti biasa, soto yang disajikan tampak menggoda. Ia menyendok kuah pertama dan rasa itu kembali menghantamnya. Gurih, nikmat, seolah-olah setiap sendok membawa kebahagiaan. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dari sudut matanya, Adnan merasa ada yang mengintip dari dapur. Ia melirik ke arah tirai yang menutupi dapur, dan seketika tubuhnya merinding. Tirai itu sedikit terbuka, memperlihatkan sesosok wajah putih dengan mata melotot, menatapnya tanpa berkedip. Adnan menjatuhkan sendoknya. "Bu, di belakang ada orang, ya?" tanyanya dengan suara gemetar. Bu Murti tersenyum samar. "Ah, tidak ada siapa-siapa, Mas. Mungkin bayangan saja." Namun, Adnan yakin apa yang ia lihat nyata. Ia memaksakan dirinya menyelesaikan makan, tetapi perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Ia keluar dari warung dengan tubuh gemetar, dan sepanjang perjalanan pulang, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Sesampainya di kos, Adnan langsung mengetuk pintu kamar Pak Herman. Wajahnya pucat, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Pak, saya butuh bicara," ujarnya. Hampir tak bisa menahan suaranya yang bergetar. Pak Herman membuka pintu dan segera tahu bahwa sesuatu telah terjadi. "Masuklah, Adnan. Duduk dulu," katanya dengan nada tenang. Adnan mulai bercerita tentang apa yang ia alami di warung Bu Murti, tentang dorongan aneh yang membuatnya kembali, sosok menyeramkan di dapur, dan perasaan diikuti. Pak Herman mendengarkan. Dengan seksama, wajahnya tampak serius. "Apa yang kamu alami, Adnan, sama seperti yang saya alami dulu," ujar Pak Herman akhirnya. "Ketika saya masih sering makan di sana, saya merasa seperti kecanduan. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, berhenti saya selalu kembali. Dan setiap kali saya kembali, saya merasa semakin lemah, seperti energi saya disedot perlahan-lahan." Adnan menatapnya dengan penuh rasa takut. "Tapi kenapa, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" Pak Herman menghela napas panjang. "Dengar, Adnan, saya tidak tahu pasti, tetapi setelah melihat ritual aneh yang Bu Murti lakukan di dapurnya, saya yakin ini ada hubungannya dengan pesugihan." "Pesugihan?" Adnan mengulang dengan suara bergetar. "Ya, pesugihan ludah pocong, tepatnya," jawab Pak Herman. "Itu sebabnya saya pergi ke Ustadz Karim untuk meminta pertolongan. Setelah diruqyah, saya bisa memutuskan ketergantungan itu. Tetapi saya juga tidak pernah dekat-dekat lagi dengan warung itu." Adnan merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Adnan, dengarkan saya," lanjut Pak Herman, dengan nada tegas. "Kalau kamu tidak ingin hidupmu hancur, kamu harus berhenti sekarang. Apapun yang terjadi, jangan pernah kembali ke sana." Adnan mengangguk pelan, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa itu tidak akan semudah yang dikatakan. Pak Herman, sesuatu yang lebih kuat dari dirinya terus menariknya ke arah warung itu. Dan ia tidak tahu apakah ia punya kekuatan untuk melawannya. Malam itu, Adnan duduk di kamarnya, merenungkan semua yang ia dengar dari Pak Herman. Kata-kata pesugihan, ludah pocong, terus terngiang di kepalanya, menciptakan gambaran menyeramkan yang sulit ia hapus. Namun, meskipun rasa takut menguasainya, ada bagian dari dirinya yang merasa penasaran. Apa sebenarnya yang terjadi di balik tirai dapur itu?
dan bagaimana ia bisa melawan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Saat ia mencoba tidur, bayangan pocong kembali muncul di pikirannya, membuat malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Desa Gading terasa lebih kelam dari biasanya. Bulan yang biasanya menyinari desa dengan cahaya lembut kini tertutup awan pekat. Angin dingin menyelinap melalui celah-celah jendela kamar Adnan, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia duduk di kasur, tubuhnya gemetar bukan karena udara, melainkan rasa takut yang terus menghantui pikirannya sejak percakapannya dengan Pak Herman. Bayangan-bayangan mimpi buruk kembali menguasai benaknya. Suara pocong dari mimpinya seperti nyata, berbisik di telinganya dengan suara yang menggelegar. Nikmati dan bayar. Adnan mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba menghapus rasa takut yang menyelimuti. Tapi, malam itu terasa lebih mencekam, seolah ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Sudah lewat tengah malam ketika Adnan mendengar suara langkah kaki dari luar kosnya. Suara itu terdengar pelan, tetapi cukup jelas untuk membuatnya waspada. Ia melangkah pelan menuju jendela, mengintip melalui celah tirai. Bayangan seseorang terlihat berjalan keluar dari warung Bu Murti. Sosok itu adalah Bu Murti sendiri. Ia membawa sesuatu di tangannya, semacam baskom besar yang ditutupi kain hitam. Adnan memicingkan mata, mencoba memahami apa yang ia lihat. Dia mau kemana malam-malam begini? Gumamnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Bu Murti berjalan menuju jalan setapak yang gelap, menuju arah yang Adnan kenal sebagai jalan menuju kuburan Randu Alas. Sebuah kuburan tua di tepi desa yang jarang dikunjungi. Tanpa berpikir panjang, Adnan meraih jaket dan senter kecil dari atas meja. Ia tahu itu tindakan bodoh, tetapi rasa penasarannya terlalu kuat untuk diabaikan. Langkah Adnan terasa berat saat ia mengikuti jejak Bu Murti dari kejauhan. Suara jangkrik dan angin malam menjadi satu-satunya suara yang menemani perjalanan itu. Jalan setapak yang dilalui semakin gelap dengan pepohonan tinggi yang menghalangi sinar bulan. Setelah beberapa menit berjalan, ia tiba di tepi kuburan. Kuburan Randu Alas terlihat lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Batu-batu nisan tua tersebar tidak beraturan. Beberapa di antaranya tertutupi lumut tebal. Adnan bersembunyi di balik pohon besar, memperhatikan Bu Murti yang berhenti di sebuah makam tua di tengah kuburan. Ia meletakkan baskom besar itu di tanah dan mulai mengeluarkan sesuatu dari dalam kain hitam yang menutupi baskom tersebut. Jantung Adnan berdegup kencang ketika ia melihat apa yang terjadi selanjutnya. Dari balik kain hitam itu, Bu Murti mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti mangkuk besar berisi kuah kental berwarna gelap. Ia mulai melantunkan sesuatu, sebuah doa atau mantra yang tidak dimengerti Adnan. Suaranya pelan, tetapi ada nada yang menyeramkan dalam ucapannya. Tiba-tiba, Adnan melihat sesuatu bergerak di dekat makam. Sebuah sosok muncul dari balik nisan, melangkah perlahan menuju Bu Murti. Sosok itu tinggi, dibalut kain kafan yang sudah usang dan kotor. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi ada bau anyir yang tiba-tiba menguar di udara, membuat Adnan menutup hidungnya dengan tangan. Pocong, bisiknya dengan suara bergetar. Sosok itu mendekati baskom yang dibawa Bu Murti. Dengan gerakan yang kaku, pocong itu membuka mulutnya. Dari mulutnya keluar cairan hitam pekat yang jatuh ke dalam baskom. Bu Murti mengaduk cairan itu dengan tangan kosong, seolah itu adalah hal yang biasa. Adnan merasa tubuhnya membeku. Ia ingin lari, tetapi kakinya tidak mau bergerak. Krak! Suara ranting yang patah di bawah kakinya membuat Bu Murti menoleh. Adnan segera menunduk, menahan napas, berharap ia tidak terlihat. Siapa di sana? Suara Bu Murti terdengar tegas, tetapi mengandung nada ancaman. Adnan tetap diam, tidak berani bergerak sedikit pun. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Bu Murti kembali melanjutkan ritualnya. Namun, Adnan tahu ini saatnya untuk pergi. Dengan hati-hati, ia mundur perlahan, mencoba tidak membuat suara. Ketika ia merasa cukup jauh dari kuburan, ia berbalik dan mulai berlari. Jalan setapak yang gelap membuatnya beberapa kali hampir tersandung, tetapi ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah keluar dari tempat itu secepat mungkin. Sesampainya di kos,
Adnan langsung mengunci pintu dan menutup semua jendela. Nafasnya terengah-engah dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia duduk di lantai, mencoba menenangkan diri sambil mengingat apa yang baru saja ia saksikan. Aku harus memberitahu, Pak Herman, pikirnya akhirnya. Adnan mengetuk pintu kamar Pak Herman dengan tergesa-gesa. Wajahnya masih pucat dan matanya menunjukkan bahwa ia tidak tidur semalaman. Pak Herman membukakan pintu dan langsung tahu bahwa sesuatu telah terjadi. "Masuklah Adnan, apa yang terjadi?" tanyanya dengan nada cemas. Adnan menceritakan semua yang ia lihat di kuburan Randu Alas, dari ritual Bu Murti hingga sosok pocong yang meludahi baskom besar. Wajah Pak Herman berubah tegang saat mendengar cerita itu. "Jadi benar, dia masih melakukannya," gumam Pak Herman dengan nada penuh penyesalan. "Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya merasa tidak bisa lagi mengabaikan ini," kata Adnan, suaranya penuh kekhawatiran. Pak Herman terdiam sejenak sebelum menjawab. "Adnan, ini sudah di luar kemampuan kita. Kamu harus menemui Ustadz Karim. Beliau satu-satunya orang yang bisa membantu kita sekarang." Adnan mengangguk, meskipun hatinya masih diliputi ketakutan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi berdiam diri. Apa yang ia lihat malam itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya ada, dan ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Langit pagi, Desa Gading berwarna abu-abu. Awan kelabu menggantung rendah, membuat udara terasa berat dan mencekam. Adnan duduk di teras kosnya, memandangi jalan setapak di depan. Perasaannya campur aduk setelah malam penuh teror di kuburan Randu Alas. Namun, satu hal pasti, ia tidak bisa lagi tinggal diam. Pak Herman menepuk pundaknya dari belakang, menyadarkan Adnan dari lamunannya. "Kamu sudah siap, Nak?" Adnan mengangguk ragu. "Pak Herman, apa Ustadz Karim benar bisa membantu?" Pak Herman tersenyum samar, tetapi ada keraguan di matanya. "Jika ada yang bisa, itu hanya beliau. Tapi ingat, perjalanan ini tidak akan mudah. Kamu harus benar-benar kuat." Ustadz Karim tinggal di ujung Desa Gading, di sebuah rumah sederhana dengan halaman luas yang dipenuhi pohon kelapa dan pisang. Saat Adnan dan Pak Herman tiba, mereka melihat sang ustadz sedang menyapu halaman. Rambutnya yang sudah memutih menambah kesan bijaksana pada pria berusia 50-an itu. "Assalamualaikum Pak Ustadz," sapa Pak Herman. "Waalaikumsalam," jawab Ustadz Karim dengan suara lembut tetapi tegas. "Herman, sudah lama tidak ke sini. Siapa temanmu ini?" "Ini Adnan, tetangga saya. Dia mengalami sesuatu yang sulit dijelaskan," ujar Pak Herman sambil melirik Adnan. Adnan menunduk hormat sebelum mulai bercerita. Ia menceritakan semuanya, dari rasa ketagihannya pada soto Bu Murti, mimpi buruk yang menghantuinya, hingga apa yang ia lihat di kuburan Randu Alas. Wajah Ustadz Karim berubah serius saat mendengar cerita itu. Ia menghela napas panjang, lalu mengajak mereka duduk di balai-balai bambu di depan rumahnya. "Adnan, apa yang kamu alami adalah sesuatu yang nyata," kata Ustadz Karim akhirnya. "Pesugihan ludah pocong bukanlah hal baru. Banyak orang yang rela melakukan itu demi kekayaan dan keberhasilan usaha mereka. Tapi konsekuensinya sangat berat." Adnan menatap sang ustadz dengan penuh rasa ingin tahu. "Konsekuensi seperti apa, Pak?" "Ustadz, pertama, orang yang melakukan ritual itu akan terikat dengan makhluk gaib yang mereka panggil. Biasanya, pocong seperti yang kamu lihat. Makhluk itu harus diberi makan secara teratur, dan makanan itu adalah energi dari orang-orang yang menjadi pelanggan mereka." Adnan bergidik mendengar penjelasan itu. Tiba-tiba, ia teringat bagaimana tubuhnya selalu terasa lemas setelah makan di warung Bu Murti. Dan ketika perjanjian mereka berakhir, lanjut Ustadz Karim, sang pelaku akan membayar dengan nyawanya sendiri, atau bahkan sesuatu yang lebih buruk. Pak Herman mengangguk, mengonfirmasi kata-kata sang ustadz. "Itulah sebabnya, saya berhenti Adnan. Kalau tidak, mungkin saya sudah jadi korban." Adnan merasa dadanya semakin sesak. Ia tahu ia harus menghentikan ini, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Setelah diskusi panjang, Ustadz Karim menyusun rencana. Ia akan memulai dengan meruqyah Adnan untuk membersihkan energi negatif yang mungkin telah melekat padanya. Di dalam rumah, Ustadz Karim menyiapkan air putih yang telah diberi doa,
sementara Adnan duduk di lantai dengan kaki bersila. Sang ustadz mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang tenang tetapi penuh kekuatan. Awalnya, Adnan merasa biasa saja. Tetapi ketika ruqyah berlanjut, tubuhnya mulai gemetar. Ada rasa panas yang menjalar dari dadanya ke seluruh tubuh. Nafasnya terasa berat dan tiba-tiba ia merasa ingin muntah. Astagfirullah, gumam Ustadz Karim sambil terus membaca doa. Adnan akhirnya muntah, mengeluarkan cairan hitam pekat yang berbau busuk. Cairan itu mengalir deras ke lantai, membuat Pak Herman mundur beberapa langkah karena tidak tahan dengan baunya. Alhamdulillah, ujar Ustadz Karim sambil mengelap keringat di dahinya. Itu adalah sisa energi negatif dari pesugihan. Tapi ini baru permulaan. Maksud Pak Ustadz, tanya Adnan, selama pesugihan itu tidak dihentikan, energi negatif itu akan kembali untuk menarik pemikatnya lagi. Jawab Ustadz Karim. Lalu apa yang harus dilakukan Pak Ustadz? Sahut Pak Herman, saya ingin menyelidiki lebih jauh tentang bagaimana Bu Murti melakukan ritual itu. Pesugihan seperti ini tidak bisa terus dibiarkan. Adnan terdiam. Ia tahu Ustadz Karim benar. Malam harinya Adnan dan Ustadz Karim memutuskan untuk menyelidikinya langsung ke warung soto Bu Murti. Setibanya di warung Bu Murti, meski waktu sudah mendekati malam, warung itu tetap ramai. Para pelanggan terlihat asik menyantap soto dengan lahap. Obrolan mereka bercampur dengan suara dentingan sendok dan mangkuk. Adnan menelan ludah, bukan karena lapar, tetapi karena rasa cemas yang semakin menumpuk. Ustadz Karim melangkah masuk lebih dulu. Wajahnya tetap tenang meski tatapannya memindai setiap sudut warung dengan saksama. Mas Adnan, Ustadz, silakan duduk, sapa Bu Murti dengan senyum lebarnya yang khas. Namun, ada sesuatu dalam senyuman itu yang membuat Adnan merasa tidak nyaman. Terlalu ramah, terlalu memaksa. Mereka duduk di salah satu meja panjang dekat jendela. Adnan mencoba menghindari tatapan Bu Murti, tetapi wanita itu terus memperhatikan mereka dari balik meja kasir. Ustadz, yakin kita perlu melakukan ini? Bisik Adnan sambil melirik ke arah dapur yang tersembunyi di balik tirai. Kita harus melihat sendiri, jawab Ustadz Karim pelan. Kadang, kenyataan lebih jelas jika kita menghadapinya langsung. Tak lama kemudian, soto yang mereka pesan tiba. Mangkuk itu diletakkan di depan mereka dengan aroma yang menguar kuat, menggoda siapa saja yang menciumnya. Kuahnya bening dengan taburan bawang goreng, seledri, dan irisan daging ayam yang menggugah selera. Namun, tatapan Ustadz Karim berubah tajam. Ia memandangi mangkuk itu dengan seksama, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Adnan mencoba mengikuti arahan Ustadz Karim untuk tidak menyentuh makanan itu. Dari sudut matanya, ia melihat pelanggan lain makan dengan lahap, beberapa bahkan memesan porsi kedua. Lihat mereka, bisik Adnan. Mereka tidak merasakan apa-apa, karena mereka tidak tahu, jawab Ustadz Karim sambil tetap menatap mangkuk soto di depannya. Tapi saya bisa melihatnya, Adnan. Kuah ini bukan kuah biasa. Adnan menelan ludah, merasa perutnya mual hanya dengan mendengar ucapan itu. Tapi kenapa mereka terlihat baik-baik saja? Tanyanya, menunjuk pelanggan di meja sebelah yang tertawa-tawa sambil menghabiskan sotonya. Mungkin belum saatnya, jawab Ustadz Karim dengan nada rendah. Energi negatif seperti ini bekerja perlahan. Mereka hanya merasa lelah, malas, atau sakit kecil. Tapi semakin sering mereka makan, semakin besar pengaruhnya. Tatapan Ustadz Karim teralihkan ketika Bu Murti tiba-tiba menghampiri meja mereka. Wajahnya tetap ramah, tetapi sorot matanya penuh curiga. Mas Adnan, kenapa makanannya tidak disentuh? Tidak cocok, ya? Tanyanya dengan nada lembut. Tetapi ada ketegangan yang terselip di balik suaranya. Adnan tersentak, tetapi cepat-cepat menjawab. Oh tidak Bu, kami hanya mau bungkus saja. Saya dan Pak Ustadz ingin makan di rumah. Senyuman Bu Murti sedikit meredup, tetapi ia tetap mengangguk. Baik, saya bungkuskan. Tapi lain kali, jangan ragu untuk makan di sini, ya. Saat Bu Murti berbalik untuk membungkus soto, tatapan Ustadz Karim tertuju pada lehernya. Ada sebuah kalung hitam dengan jimat kecil berbentuk kantung kain yang melingkar di sana. Mata Ustadz Karim menyipit, seolah memastikan apa yang ia lihat. Adnan, perhatikan baik-baik, bisik Ustadz Karim pelan.
kalung itu kemungkinan adalah sumber kepuasannya. Adnan melirik sekilas ke arah Bu Murti, tetapi segera berpaling. Ia tidak ingin menimbulkan kecurigaan. Setelah menerima bungkusan soto mereka, Adnan dan Ustadz Karim keluar dari warung. Mereka berjalan menjauh dengan langkah cepat, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Ketika sudah cukup jauh, Ustadz Karim berhenti di sebuah tempat kosong di pinggir jalan. "Kita tidak bisa membiarkan ini di rumah," katanya sambil menunjuk bungkusan soto di tangan Adnan. "Buang di tempat yang aman." Adnan melempar bungkusan itu ke tempat sampah terdekat, meskipun ia merasa enggan menyentuhnya lebih lama. "Kita harus berbincang lebih lanjut," kata Ustadz Karim. "Ada banyak hal yang perlu kamu ketahui." Di rumah Pak Herman, mereka bertiga duduk di ruang tamu. Ustadz Karim mulai menjelaskan, kalung yang dipakai Bu Murti itu bukan sembarang jimat. Biasanya, jimat seperti itu adalah media yang menghubungkan pelaku dengan makhluk gaib yang mereka gunakan. Jika kita bisa menghancurkannya, kita bisa memutuskan pesugihan itu. Adnan mengangguk, meskipun ia masih merasa bingung. "Tapi, Pak Ustadz, bagaimana kita bisa mendapatkan kalung itu? Dia pasti menjaganya dengan sangat hati-hati." "Kita tidak bisa langsung mengambilnya," jawab Ustadz Karim. "Kita perlu mencari tahu di mana pusat ritualnya. Biasanya, tempat seperti itu memiliki energi yang lebih kuat. Dan jika kita menghancurkan jimat di tempat itu, efeknya akan lebih besar." Adnan berpikir sejenak sebelum berkata, "Pak Ustadz, saya pernah melihat Bu Murti pergi ke kuburan Randu Alas. Setiap pukul 12 malam, dia membawa sesuatu ke sana." Ustadz Karim menatap Adnan dengan serius. "Itu mungkin tempatnya. Kita harus memastikan." Desa Gading tenggelam dalam keheningan saat jarum jam mendekati pukul 12 malam. Langit gelap, tanpa bintang, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Adnan dan Ustadz Karim sudah bersiap sejak sore, mengatur langkah mereka dengan penuh kehati-hatian. Mereka tahu, malam ini bukan sekadar penyelidikan biasa. "Adnan," ujar Ustadz Karim, memecah keheningan. "Apapun yang terjadi nanti, jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Tetaplah fokus pada tujuan kita." Adnan mengangguk, meski dalam hatinya rasa takut bercampur dengan adrenalin yang mengalir deras. Ia menggenggam senter kecil di tangannya, sementara Ustadz Karim membawa tas berisi perlengkapan doa dan air suci. Tepat pukul 12 malam, seperti yang sudah diduga, pintu belakang warung Bu Murti terbuka perlahan. Dari balik pintu, sosok Bu Murti muncul, membawa baskom besar yang ditutup kain hitam. Langkahnya pelan, tapi mantap, seperti seseorang yang sedang menuju tempat keramat. Adnan dan Ustadz Karim mengikutinya dari kejauhan, memastikan mereka tidak terlihat. Jalan setapak menuju kuburan Randu Alas terasa lebih panjang malam itu. Angin dingin berembus kencang, membawa bau anyir yang samar. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di kuburan. Kuburan Randu Alas terlihat lebih menyeramkan di bawah kegelapan malam. Pohon-pohon besar di sekitarnya menambah suasana suram, sementara bayangan mereka tampak meliuk-liuk di antara batu-batu nisan. Adnan menahan napas saat melihat Bu Murti berhenti di sebuah makam tua di tengah kuburan. Wanita itu meletakkan baskom di tanah, lalu membuka kain hitam yang menutupinya. Aroma busuk langsung menyebar ke udara, membuat Adnan hampir muntah. Bu Murti mulai melantunkan mantra. Suaranya rendah, tetapi memiliki nada mengancam yang membuat bulu kuduk Adnan berdiri. Perlahan, suasana di sekitar makam berubah. Udara menjadi lebih dingin, dan tiba-tiba dari balik nisan, sosok pocong muncul. Adnan membeku di tempatnya. Sosok pocong itu tinggi, dengan kain kafan kotor yang penuh dengan noda hitam. Wajahnya hampir tak berbentuk, tetapi matanya, dua bola, putih yang melotot, menatap langsung ke baskom di depannya. Pocong itu membuka mulutnya perlahan, dan dari mulutnya mengalir cairan hitam pekat yang menetes ke dalam baskom. Bau anyir semakin tajam, bercampur dengan suara Bu Murti, yang terus melafalkan mantra. Ustadz Karim menatap pemandangan itu dengan penuh perhatian. Ia mengambil nafas dalam-dalam sebelum berkata pelan kepada Adnan, "Ini saatnya, kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut." Mereka melangkah keluar dari persembunyian. Suara lantang Ustadz Karim memecah mantra yang sedang dilantunkan Bu Murti. "Cukup Bu Murti, hentikan semua ini." Bu Murti tersentak, menoleh dengan mata yang dipenuhi kemarahan.
"Berani sekali kalian mengganggu urusanku," bentaknya. Sosok pocong itu berbalik dengan gerakan kaku. Matanya yang melotot kini menatap langsung ke arah mereka. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada mereka. Ustadz Karim mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Doanya menggema di antara pepohonan, membuat pocong itu mengerang keras. Sosok itu bergerak maju, mengangkat tangannya yang dihiasi koreng dan kuku panjang, mencoba meraih Ustadz Karim. Namun, ada sesuatu yang tidak terlihat yang melindungi sang ustadz. Pocong itu seperti membentur dinding tak kasat mata, dan setiap kali mendekat, ia mengerang kesakitan, seperti terbakar oleh doa-doa yang dilantunkan. "Adnan, kalungnya," seru Ustadz Karim sambil terus membaca doa. Adnan memperhatikan Bu Murti yang tersungkur di tanah, merintih sambil memegangi lehernya. Kalung jimat yang melingkar di lehernya mulai memanas, membakar kulitnya. "Tidak, jangan sentuh itu," jerit Bu Murti, tetapi suaranya tenggelam oleh lantunan doa Ustadz Karim. Dengan keberanian yang tersisa, Adnan melangkah maju. Tangannya gemetar saat ia meraih kalung itu dan menariknya dengan keras. Ketika kalung itu terlepas, Bu Murti menjerit keras, lalu terjatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Ustadz Karim memberi isyarat kepada Adnan untuk membakar jimat itu. Dengan tangan gemetar, Adnan menyalakan korek api dan mendekatkannya ke jimat yang kini ia pegang. Saat api mulai melahap jimat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sosok pocong itu mengerang keras, tubuhnya mulai mengeluarkan asap hitam tebal. Asap itu melilit tubuhnya, sebelum akhirnya seluruh tubuhnya melebur, menjadi abu dan hilang ditiup angin. Udara di sekitar mereka perlahan kembali normal. Suara jangkrik dan angin malam kembali terdengar, menggantikan suasana mencekam yang sebelumnya melingkupi mereka. Adnan menatap sisa-sisa jimat yang terbakar di tangannya. Ia merasa tubuhnya lemas, tetapi juga lega. Semua ini akhirnya berakhir. "Alhamdulillah," ujar Ustadz Karim sambil mengusap keringat di dahinya. "Allah telah membantu kita melewati malam ini." Mereka menatap Bu Murti yang terbaring tak sadarkan diri di tanah. Ustadz Karim memastikan wanita itu masih bernapas sebelum berkata, "Kita harus membawanya pulang. Dia butuh pertolongan, meskipun dosanya besar." Adnan mengangguk, meskipun hatinya masih diliputi perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari semua perjuangan, tetapi malam ini mereka telah memenangkan pertempuran penting melawan kegelapan. Pagi di Desa Gading kini terasa berbeda. Angin pagi yang dulu sering membawa hawa dingin kini terasa hangat, seperti membawa kabar baik. Warung soto Bu Murti yang biasanya ramai kini tertutup rapat. Papan nama yang tergantung di depan warung itu kini sudah berdebu dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Adnan melintas di depan warung itu dalam perjalanan pulang dari pasar. Ia berhenti sejenak, menatap tempat yang pernah menjadi bagian dari hari-harinya. Dulu, ia tidak pernah menyangka bahwa di balik aroma soto yang menggoda, ada kegelapan yang mengintai. Kini, warung itu hanya menjadi bangunan kosong, tak lagi menarik siapapun untuk singgah. Adnan menarik napas panjang, mencoba menghilangkan bayangan buruk yang masih sesekali menghantuinya. Ia telah kembali ke rutinitasnya sebagai pegawai administrasi. Meski tubuhnya perlahan pulih, ia tahu bahwa pengalaman itu telah meninggalkan luka yang tak kasat mata. Di sisi lain, kehidupan Bu Murti berubah menjadi mimpi buruk. Setelah kejadian, di kuburan Randu Alas, Ustadz Karim berusaha membantunya melalui serangkaian ruqyah. Namun, setiap kali ruqyah dilakukan, Bu Murti hanya berteriak tanpa henti, seolah-olah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. "Aku tidak mau, jangan bawa aku," jeritnya suatu malam. Tubuhnya bergetar hebat. Adnan yang saat itu ikut menemani Ustadz Karim hanya bisa menunduk. Ia merasa kasihan pada Bu Murti, tetapi juga tahu bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya. "Pak Ustadz, apa? Tidak ada cara lain untuk membantunya?" tanya Adnan dengan nada penuh harap. Ustadz Karim menggeleng pelan. "Saya sudah mencoba yang terbaik, Adnan. Tetapi, jiwa Bu Murti telah kehilangan akalnya. Ini adalah konsekuensi dari jalan yang ia pilih. Pesugihan tidak hanya mengikat tubuh, tetapi juga jiwa. Ketika perjanjiannya dengan makhluk itu berakhir, jiwa Bu Murti
ikut hancur. Pak Herman, yang juga berada di sana, menatap Bu Murti dengan sedih. Apa ini artinya dia tidak akan pernah sembuh, Pak Ustadz? Kesembuhan ada di tangan Allah, jawab Ustadz Karim. Tapi terkadang, takdir seperti ini adalah peringatan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua, agar kita tidak memilih jalan yang salah, sebab hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Hari-hari Bu Murti setelah itu dipenuhi dengan kegilaan. Ia sering terlihat berjalan sendirian di sekitar desa, berbicara sendiri, tertawa, lalu menangis tanpa sebab. Para tetangga yang dulu sering singgah di warungnya kini menghindar, takut akan cerita-cerita seram yang mengiringi nama Bu Murti. Adnan pernah melihatnya dari kejauhan. Bu Murti berdiri di depan warungnya yang kini kosong, menatap pintu yang tertutup rapat. Bibirnya bergerak seolah berbicara dengan seseorang, meski tidak ada siapapun di sana. Adnan hanya bisa menghela napas panjang, berharap bahwa ketenangan suatu saat akan datang kepadanya, meski ia tahu itu mungkin tak akan pernah terjadi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Adnan mengunjungi rumah Ustadz Karim. Ia merasa ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya, meskipun semuanya sudah selesai. Pak Ustadz, mengapa ini semua harus terjadi? Tanyanya setelah menceritakan keresahannya. Ustadz Karim menatap Adnan dengan senyuman bijak. Kadang kita tidak tahu rencana Allah, Adnan. Tetapi satu hal yang pasti, semua yang terjadi adalah untuk mengingatkan kita. Allah memberikan jalan yang lurus, tetapi manusia sering tergoda untuk mengambil jalan pintas. Pesugihan, seperti yang dilakukan Bu Murti, adalah salah satu contohnya. Tapi kenapa harus seberat ini, Pak Ustadz? Karena dosa yang besar membawa konsekuensi yang besar pula, jawab Ustadz Karim. Namun, lihatlah ini dari sisi lain. Kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Agar kita tidak melupakan bahwa hanya kepada Allah kita meminta rezeki, perlindungan, dan kebahagiaan. Segala sesuatu yang berasal dari jalan yang salah pasti akan berakhir dengan kehancuran. Adnan mengangguk pelan. Kata-kata Ustadz Karim menancap di hatinya, membawa rasa tenang yang perlahan menghapus keresahannya. Beberapa bulan kemudian, Desa Gading kembali seperti sedia kala. Warung Bu Murti tetap kosong, menjadi saksi bisu dari rahasia kelam yang pernah terjadi di sana. Adnan melanjutkan hidupnya dengan penuh rasa syukur, berusaha menjalani hari-harinya dengan lebih bijak. Namun, setiap kali ia melintas di depan warung, ia selalu mengingat satu hal, bahwa hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan membawa konsekuensi yang harus ditanggung, baik di dunia maupun di akhirat.